memang pertama orang tua harus waspada. Sehingga kewaspadaan orang tua itu akan menjadi dirinya menjaga itu anak. Dan menjaga sifatnya luas. Bukan dijaga seperti satpam, kita jadi satpamnya anak kita, enggak. Artinya kita juga harus mengajari anak kita agar tidak masuki wilayah-wilayah membahayakan dan sebagainya. Ibaratnya begitu, kita tahu. Enggak perlu kita jaga terus dalam perjalanan. Tapi harus kita kasih rambu-rambu. Itu ilmu pendidikan yang benar tadi, akhlak dan seterusnya. Dan juga kami ingatkan kepada putri-putriku dimanapun kalian berada yang solehah, ataupun yang sudah terlanjur terpeleset dalam kehinaan. Engkau bisa mulia kalau engkau mau, anakku, putriku dimanapun kalian berada. Jangan menyerah dengan keterpurukan. Jangan menyerah. Kamu harus mulia. Biarpun di hari kemarin kau terhinakan dan dihinakan, akan tapi hari ini harus mulia. Apalagi yang masih betul-betul belum berurusan dengan kehinaan. Tapi harus tetap terjaga. Menjaga diri, kalau tidak tenggelam, terbawa arus kehinaan. Kamu mulia, wahai putriku. Kamu harus tahu bisa muliakan dirimu sendiri. Hati-hati urusan dengan kaum pria. Dalam urusan laki-laki dengan perempuan, dengan kebebasan pergaulan hari ini, yang dirugikan adalah perempuan. Yang dirugikan adalah wanita. Gunakan kecerdasanmu, wahai anakku. Pergaulan bebas yang dirugikan adalah perempuan. Banyak orang menangis di hadapan kami adalah perempuan yang mohon maaf telah hilang keperawanannya, tiba-tiba hamil di luar nikah dan seterusnya. Hampir tidak pernah kita menemukan seorang laki-laki menangis lalu berkata, aku menyesal telah menghamili fulan. Menghamili fulanah, enggak ada. Yang jadi korban adalah perempuan. Sadari makna ini, wahai anakku. Dan yang bisa memuliakan kamu adalah agama Islam. Memberikan rambu-rambu cara hidupmu. Kamu punya daya goda yang luar biasa, wahai anakku, kepada kaum pria. Jangan meremehkan dirimu. Kamu punya daya goda yang kuat sebagai seorang wanita, membangkitkan syahwat kaum pria. Maka itu yang harus kalian jaga, supaya orang kaum pria tidak melihatmu dengan mata syahwat, tapi menjadi mata hormat karena kamu bisa menghormati dirimu. Tapi kalau dirimu tidak bisa menghormati dirimu sendiri, sehingga apa? Orang melihatmu dengan mata syahwat. Tujuannya akan menikmati dirimu untuk mencari kepuasan urusan syahwatnya. Karena apa? Memang wanitanya sendiri tidak muliakan dirinya. Ingat, dalam dirimu ada daya goda yang kuat. Sehingga daya godamu ini jika tidak kau jaga, daya godamu akan menjadikan orang tergoda dan akan melihatmu dengan syahwat. Apalagi seorang laki-laki yang sudah tidak takut kepada Allah, berani berzina dengan sekali perempuan, dia ingin mencoba dengan 1000 perempuan. Bahkan ada laki-laki dengan laki-laki berbincang, rupanya berlomba-lomba. Berapa wanita yang sudah kau jebol keperawanannya. Ini perbincangan, aku 11, aku sudah 15, aku 20. Jadi ada yang targetnya hanya untuk itu. Siapa? Wanita yang akan jadi korban. Maka fahamilah anakku. Jaga dirimu yang benar. Yang memuliakanmu adalah syariat Nabi Muhammad. Sehingga bagaimana kalian harus menutup aurat kalian demi kemuliaan kalian. Di luar sana, di luar Islam, wanita itu akan ada nilainya kalau punya 2 hal. Dia punya kecantikan untuk menggoda, atau punya kekayaan untuk membeli laki-laki. Selebihnya akan jadi sampah. Tapi Islam tidak. Ada akhlak mulia di dalam hatimu. Ada iman di dalam hatimu yang menjadikan dirimu akan dimuliakan. Sehingga seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Dijawab, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Yang muliakan wanita hanya Islam. Maka berpeganglah dengan Islam, wahai anakku. Jika Islam mengatakan jangan demi kemaslahatan. Dan jangan merasa dirimu tersiksa dengan larangan untuk pergi sendiri. Karena sesungguhnya itu untuk kemaslahatanmu.
Di saat engkau dilarang untuk keluar ke tempat yang jauh sendirian, harus dengan mahram, itu sebetulnya Allah telah membebankan kepada kaum pria, bapak atau saudara untuk menjagamu. Enak sekali. Kamu dijaga. Dimuliakan, wahai anakku. Fahami syariat Nabi. Semua yang menjadikan dirimu menggoda harus dijaga. Menutup aurat. Baju yang sopan. Karena kamu mulia. Kamu bukan barang yang bisa dilihat oleh siapa saja, disentuh siapa saja, dipandang siapa saja. Kamu terhormat. Ya, anak-anakku semuanya. Putri-putriku, kemuliaan dalam dirimu harus kupertahankan. Tidak boleh ada yang bisa menyentuhmu kecuali suamimu yang halal untukmu. Sampai dalam kita diskusi kemarin dengan guru mulia, mengingatkan kaum putri. Kalau jika ada laki-laki 4, 1 baik. Yang kedua adalah nakal. Yang ketiga adalah kriminal. Yang keempat adalah jahat. Ini lihat. Hati-hati, selagi itu bukan suamimu, hati-hati. Biarpun pakai jubah semacam ini. Selagi bukan suamimu, hati-hati. Ada syahwat dalam dirinya. Ingat ya anak-anakku, kamu harus mulia. Dan kami himbau kepada kaum pria, muliakan wanitamu. Laki-laki hebat adalah laki-laki yang bisa muliakan wanita. Laki-laki rendah yang merendahkan wanita. Jaga pandanganmu, hai pria. Jangan kau umbar. Jika kita memandang wanita dengan seenaknya, kita sebenarnya merendahkan wanita. Ibu kita wanita. Kakak kita wanita. Maka bukan laki-laki yang baik. Semoga Allah muliakan kita semuanya. Anak-anakku, dengar kemuliaan dalam Islam. Pendidikan dalam Islam, ya. Semoga Allah menjaga semuanya. Dan ingat, mudahkan pernikahan juga. Mudahkan pernikahan adalah juga untuk mengunci pintu haram. Di hari ini, jaga matamu, tontonan, dan seterusnya. Semoga anak-anakku semua, putri-putri, insya Allah. Dengan beginilah insya Allah, Allah akan menjaga anak kita. Harus kita punya kesadaran. Anak kita harus kita beri kesadaran. Bahwa diri adalah mulia. Harus dijaga. Nuhibbukum fillah, kami cintai semua karena Allah. Semoga Allah mudahkan kita mendidik anak-anak kita. Semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah. Mulia dunia, mulia akhirat. Al-Fatihah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.